Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau buat pola gamis elain anak usia 12 sampai 13 tahun ya. Mungkin di sini untuk baju anak ya atau gamis anak saya buatnya sampai usia 13 tahun ya. Karena untuk 14 sampai selanjutnya eh, teman-teman bisa memakai ukuran dewasa ya, bisa size S, ML dan seterusnya. Oke, di sini untuk usia 12 sampai 13 tahun ya, saya pakai ukuran lebar pundak 36, panjang lengan 51, panjang bajunya 125, kemudian turun pinggangnya 36 ya. Oke, kita langsung saja ke cara pembuatan polanya ya. Seperti biasa kita buat dulu untuk garis bantunya. Ini untuk posisi bagian atas ya teman-teman. Ini posisi di bagian atas. Lalu ukur untuk panjangnya di sini 125 cm ya. 125 cm. 125 cm. Buat garis di sini. Di sini buat kampuh resleting ya. Di sini saya kampuhnya cuma di bagian kampuh resleting saja, yang lain-lainnya saya tidak ditambahkan untuk kampuhnya ya. Kita garis di sini. Selanjutnya buat garis untuk turun pundaknya di sini 3 cm ya. Garis turun pundaknya 3 cm, teman-teman. 3 cm. Kita buat garis di sini. Ini untuk garis turun pundak ya. Selanjutnya ke turun lingkar dada ya. Untuk turun lingkar dada saya pakai ukuran setengah lebar pundak ya. Di sini lebar pundaknya 36. Nah, untuk turun lingkar dadanya berarti setengah dari 36 berarti 18 cm ya. 18 cm kita ukur dari garis yang kedua ya, dari sini ya teman-teman. 18 cm. Selanjutnya buat garis. Lalu untuk garis lingkar pinggang di sini turun pinggangnya 36 ya. Nah, untuk ukur 36 kita ukur dari garis paling atas ya. Garis paling atas di sini 36 cm ya untuk garis lingkar pinggang. 36 cm. Buat garis di sini. Untuk lingkar panggul tinggal kita tambahkan di sini. Dari garis lingkar dada ini 15 cm ya. Untuk lingkar panggulnya tambahkan 2 cm ya. Berarti di sini 17 cm ya. 17 cm. Untuk garis lingkar panggul ya. Jadi rumusnya dari ukur dari garis lingkar dada ke lingkar pinggang ditambah 2 cm. Nah, itu untuk garis lingkar panggul ya. Nah, ini kalau teman-teman tidak diukur ya untuk panggulnya, cara pengambilan rumusnya seperti itu ya. Itu cara saya ya. Oke, selanjutnya ke lebar pundak atau setengah lebar pundak ya, di sini 36 berarti 18 ya. Nah, dari garis ini 18 cm dari garis kampuh resleting ya, 18 cm. Lalu untuk kerung leher bagian belakang di sini pakai 7 cm ya, 7 cm. Lalu turunnya 2,5 cm ya, 2,5 cm. Kita buat kerungnya di sini manual saja ya, seperti itu. Lalu buat garis turun pundaknya di sini. Nah, seperti itu. Selanjutnya ke lingkar dada atau seperempat lingkar dada ya. Untuk rumus seperempat lingkar dada, kalau teman-teman tidak diukur ya,
Caranya seperti ini. Jadi dari setengah lebar pundak tambahkan 3,5 cm ya. Di sini 18 ditambah 3,5 cm berarti 21,5 ya. 21,5. Nah, untuk lingkar dada ya. Jadi untuk seperempat lingkar dadanya di sini 21,5. Berarti kalau untuk keseluruhan atau lingkar dadanya 21,5 kali 4 ya. Berarti 86 ya untuk lingkar dada usia 12 sampai 13 tahun. Nah, selanjutnya turun ke lingkar pinggang ya teman-teman. Untuk lingkar pinggang teman-teman bisa kurangi dari seperempat lingkar dada ya, di sini 21,5, bisa 1 cm atau 1,5 ya. Kalau teman-teman pengen lebih membentuk di sini kurangi 1,5 ya, berarti di sini 20 cm ya, 20 cm. Untuk di bagian panggul, dari seperempat lingkar dada ya, bisa tambahkan 1,5. Di sini untuk lingkar dadanya 21,5, maka di bagian panggul teman-teman bisa tambahkan 1,5 jadi 23 ya. Nah, di sini 23 cm. Ini untuk ukuran standar Elaine ya, yang biasa saya pakai. Oke, selanjutnya buat garis-garisnya di sini di bagian samping. Selanjutnya ke bagian bawah, tinggal kita lanjutkan dari garis pinggang ke panggul ya. Untuk itu akan menemukan garis lebar bawah. Jadi untuk lebar bawah tidak perlu kita ambil rumus ya. Rumusnya tinggal ngikutin dari garis lingkar dada ke panggul. Nah, itu ukuran standar. Kalau pengen lebih besar, teman-teman tinggal diperbesar saja di bagian bawahnya ya, seperti itu. Ini hanya saya untuk pakai dasarnya saja seperti itu ya. Untuk garis lengkung di bagian bawahnya kita ukur dari garis lingkar pinggang ke lingkar bawah atau garis panjang baju ya. Nah, di sini 88,5 ya. Nah, setelah diukur di bagian lurusnya di tengah belakang, lalu kita bawa ke samping. Nah, di bagian samping kita kurangi 1 cm ya, jadi 87,5 ya. Tinggal kita garis seperti ini ya. Nah, di lengkungan di bagian bawah tidak perlu terlalu tinggi ya kalau untuk lebar Elaine ya, kecuali kelebarannya lebih besar di sini, maka teman-teman bisa atur untuk pengurangan di bagian samping. Oke, kita lanjut ke kerung lengan ya. Untuk kerung lengan ya, di sini teman-teman bisa ambil 1 cm ya dari setengah lebar pundak ya, atau setengah senti ya. Di sini setengah lebar pundaknya 18, maka di sini teman-teman bisa pakai 17,5 untuk lebar punggung ya. Ini posisinya di bagian belakang, jadi itu untuk lebar punggung. Tinggal kita buat garis untuk kerung lengannya di sini. Kita buat garis kerung lengan ya. Nah, seperti itu. Nah, karena ini tidak pakai kuknat ya, ini untuk badan belakangnya sudah selesai. Tinggal kita gunting ya, teman-teman. Selanjutnya kita membuat untuk badan depan ya. Nah, jadi ini rumus berlaku untuk rumus ukuran badan yang sedang ya, teman-teman. Jadi tidak gemuk, tidak kurus ya. Biasanya saya pakai rumus seperti ini ya. Jadi tidak perlu ukur di bagian dada, pinggang, dan panggul. Jadi cukup ukur pundak, lengan, sama panjang bajunya. Jadi biar lebih simpel untuk cara pengukurnya seperti itu, teman-teman ya. Oke, untuk di bagian untuk di bagian depan, teman-teman tinggal ikutin badan belakang yang sudah jadi ya, kita jiplak di sini. Untuk di bagian kerung leher depan ya, di sini bisa turunkan 9 cm ya, 9 cm. Kita buat
kerung lehernya di sini. Nah, seperti itu. Lalu di bagian kerung ketiak ya bisa dikurangi setengah senti ya untuk bagian depan. Jadi untuk bagian depan agak dalam ya sedikit untuk kerung lengannya. Nah, seperti itu, tinggal kita gunting ya. Nah, setelah badan depan sama belakangnya jadi ya, tinggal kita ke pembuatan lengan. Untuk membuat lengan kita harus ketahui dulu lingkar ketiaknya ya. Kita ukur kerung bagian belakang. Di sini 21,5. 21,5. Lanjut ke kerung bagian depan. Nah, di sini 44 ya. Di sini 44 cm ya. Kita lanjut ke pembuatan lengan ya. Kita lanjut ke pembuatan lengan. Kita lipat seperti ini ya. Lalu kita buat garis di sini. Garis bantu ya untuk mencari lurusnya atau garis siku ya di sini. Lalu ukur untuk panjang lengannya. Di sini saya pakai 50 cm ya untuk panjang lengannya. Panjang lengan 50 cm. 51 cm ya. 51. Selanjutnya buat garis di sini 51. Kemudian sekarang untuk mengetahui puncak lengan ya. Nah, untuk mengetahui puncak lengan kita ambil dari 1/4 lingkar ketiak ya. Nah, ini untuk lingkar ketiaknya 44, kita bagi 4 berarti untuk puncak lengannya 11 cm ya. Nah, di sini untuk puncak lengannya 11 cm ya. 11 cm. Kita buat garis di sini. Ini garis puncak lengan. Selanjutnya untuk membuat kerung lengannya. Nah, dari lingkar ketiak kita bagi 2 ya. Di sini 44 untuk lingkar ketiaknya. Maka untuk setengahnya di sini 22 ya. 22. Nah, cara pengukurannya seperti ini. Angka 22 kita letakkan di garis paling atas. Lalu untuk angka 0-nya di garis puncak lengan ya. Di sini. Seperti itu. Kita buat garis serongnya di sini. Nah, seperti itu. Lalu yang 22 kita bagi 4 di sini. 22 dibagi 4 berarti 5,5 ya. Nah, 5,5 di sini. 5,5 atau 5,5 ya. Nah, dari titik yang paling atas majukan 1,5 lalu di bagian bawah 1 cm atau bagian tengah. Kemudian titik paling bawah mundur 0,5 cm ya. Lanjut buat kerung lengannya. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya ke bagian ujung lengan ya. Untuk di bagian ujung lengan saya pakai di sini 24 cm ya. 24 cm kita bagi 2 berarti di sini 12 ya. 12 cm untuk di bagian ujung lengan. Nah, selanjutnya buat garis di sini. Nah, seperti itu. Tinggal kita gunting ya. Nah, di bagian kerung lengan depan ya kita kurangi setengah atau 1 cm juga boleh ya di sini. Kita gunting. Nah, seperti itu ya. Ini untuk pembuatan polanya sudah selesai ya. Kita lihat hasilnya seperti ini ya. Ini untuk pola ukuran anak usia 12-13 tahun ya. Nah, dengan ukuran seperti ini. Jadi cukup simpel pengambilan ukurannya ya. Cuman lebar pundak, panjang lengan, panjang baju dan turun pinggang ya. Untuk ukuran anak usia 12-13 tahun ya. Untuk yang lain-lainnya lingkar dada, lingkar pinggang sama lingkar panggul kita bisa ambil dari rumus yang sudah ada atau ukuran yang sudah ada ya. Nah, untuk lengkapnya teman-teman simak baik-baik ya penjelasan saya.
Kalau kurang paham teman-teman bisa ulang videonya ya, biar teman-teman lebih paham apa yang saya jelaskan ya. Oke, sekian ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, terutama untuk teman-teman pemula ya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, like, komen, dan juga subscribe, dan juga tombol loncengnya ya teman-teman, atau tombol notifikasinya, biar teman-teman tidak ketinggalan ketika saya upload video terbaru ya. Dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian, biar video ini bisa lebih bermanfaat buat banyak orang ya. Oke, sekian, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.